Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Ildayanti, NIM 20800123002 dari Prodi PGMI kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Sebelum kita menjelaskan teknik penyusunan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah karya yang ditulis secara sistematis dan logis, yang mencakup sebuah ide dan gagasan, lalu dituangkan dalam sebuah karya, serta dapat diterima oleh kelompok masyarakat keilmuan melalui tata aturan yang telah disepakati, kemudian dipublikasikan ke dalam media massa maupun media cetak. Mengapa dikatakan sistematis? Karena karya tulis ilmiah harus ada yang dipedomani. Dan mengapa dikatakan logis? Karena karya tulis ilmiah harus bisa dimengerti dan dipahami serta diterima oleh masyarakat yang membaca karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, yaitu syarat khusus karya tulis ilmiah. Ada 3. Yang pertama adalah ide sendiri. Setiap karya ilmiah adalah ide sendiri. Sekalipun ide tersebut kita menciplak atau hanya mengulang ide seseorang atau orang lain, maka reputasi kita akan dipertanyakan. Nah, untuk itulah kita perlu membangun reputasi dengan mengeluarkan ide-ide ataupun gagasan yang menarik maupun yang baru, dalam artian belum ada. Nah, jika kita telah mengeluarkan ide baru, maka karya kita akan diperhitungkan dan dapat diperhatikan oleh publik beserta masyarakat umum. Syarat yang kedua yaitu ada data dan analisis. Data di sini bisa berupa survei tentang suatu hal, bisa juga tentang yang kita teliti. Nah, berarti menampilkan beragam jenis literatur dari mana, yaitu dari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun sumber yang berkaitan dengan karya yang akan kita buat. Nah, bisa juga dari pemikiran-pemikiran tokoh yang mengandung atau mendukung permasalahan. Nah, yaitu dengan langsung bertanya kepada para peneliti untuk permasalahan yang akan kita bahas. Tujuannya yaitu untuk memperkuat argumentasi, dan yang paling penting adalah analisis atau dikatakan ketajaman logika. Syarat yang ketiga yaitu sesuai kaidah EYD. Karya ilmiah perlu menggunakan EYD yang disempurnakan mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa yang baku maupun bahasa yang formal. Dalam artian, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa gaul atau alay yang saat ini ramai digunakan oleh anak-anak muda. Selanjutnya yaitu teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Menurut Zainal Arifin, tentang tahapan penyusunan karya ilmiah pada dasarnya yaitu melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu persiapan atau pemilihan topik. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengorganisasian dan pengonsepan. Yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Dan yang kelima adalah penyajian atau pengetikan. Baik, teknik yang pertama yaitu persiapan atau pemilihan topik. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Nah, dalam memilih topik atau masalah, Zainal Arifin memberikan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu topik yang dipilih harus berada di sekitar kita, baik dari segi pengalaman maupun di sekitar pengetahuan kita. Hindari topik yang jauh dari kita, karena hal tersebut akan menyulitkan kita dalam menggarapnya.
Yang kedua, topik yang dipilih harus topik yang paling menarik perhatian kita. Yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Hindari pokok masalah yang menyeret kita kepada pengumpulan informasi yang beraneka ragam. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hindari topik yang bersifat subjektif, seperti kesenangan atau angan-angan kita saja. Yang kelima, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, walaupun serba sedikit. Artinya, topik yang dipilih itu janganlah terlalu baru bagi kita. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan, memiliki bahan kepustakaan yang dapat memberi informasi tentang pokok masalah yang hendak ditulis. Sumber kepustakaan ini bisa berupa dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur, surat keputusan, situs web, atau undang-undang. Teknik yang kedua yaitu pengumpulan data. Dalam diskursus ilmu penelitian, data dapat dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi, wawancara, atau eksperimen percobaan. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu pencarian informasi keterangan dari bahan bacaan, seperti buku, surat kabar, majalah yang relevan dengan topik yang kita bahas. Yang kedua, pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan kita teliti atau yang akan kita tulis. Yang ketiga yaitu pengamatan langsung ke objek yang akan kita teliti atau langsung turun lapangan untuk menanyakan sesuatu yang akan kita bahas. Yang terakhir, percobaan dan pengujian di lapangan atau di laboratorium. Teknik yang ketiga yaitu pengorganisasian dan pengonsepan. Nah, jika data sudah terkumpul, penulis menyeleksi dan mengorganisasi data tersebut. Penulis harus menggolongkan data menurut jenis, sifat, ataupun bentuk. Penyusun menentukan data mana yang akan dibicarakan kemudian. Jadi, penyusun harus mengolah dan menganalisis data yang ada dengan teknik-teknik yang telah ditentukan. Misal, jika meneliti bersifat kuantitatif, data diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Selanjutnya, penyusun dapat mulai mengonsep karya ilmiah itu dengan urutan dalam ragaan yang ditetapkan. Teknik yang keempat yaitu pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Sebelum mengetik konsep, penyusun terlebih dahulu memeriksanya. Tentu, apa yang kita tulis pasti ada bagian yang tumpahan tindih atau ada penjelasan yang berulang-ulang. Nah, penjelasan yang berulang tersebut kita buang. Lalu, tambahkan penjelasan yang dirasa sangat menunjang pembahasan. Secara ringkas, pemeriksaan konsep mencakup pemeriksaan isi karya dan cara penyajian karya, termasuk penyuntingan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa yang baku atau formal. Teknik yang terakhir atau yang kelima yaitu penyajian atau pengetikan. Dalam mengetik naskah, penulis hendaklah memperhatikan segi kerapian maupun kebersihan. Penulis memperhatikan tata letak unsur-unsur dalam karya ilmiah. Misalnya, penyusun menata unsur-unsur yang tercantum dalam kulit luar, unsur-unsur dalam halaman judul, unsur-unsur dalam daftar isi, dan unsur-unsur dalam daftar pustaka. Baik, itulah yang bisa saya terangkan mengenai teknik penyusunan karya tulis ilmiah.
Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.